Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Syafrina dari Prodi Konsentrasi Agribisnis. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang sejarah sistem periodik dan cara membaca sistem periodik melalui tabel. Mari kita simak videonya berikut. Langsung aja kita masuk ke materinya. Triad Dobereiner. Jadi, sistem periodik yang paling pertama dikembangkan bernama Triad Dobereiner yang dikembangkan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Penasaran kan kenapa namanya disebut juga dengan Triad Dobereiner? Yuk simak penjelasannya. Jadi, Triad Dobereiner dikembangkan berdasarkan hasil penemuan dari Dobereiner. Ia menemukan bahwa massa atom strontium mirip dengan rata-rata atom kalsium dan barium, di mana ketiga unsur tersebut yaitu kalsium, strontium, dan barium memiliki kemiripan sifat. Jadi, Triad Dobereiner merupakan pengelompokan unsur ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat, yang kemudian disebutnya triad. Berikut adalah Triad Dobereiner. Mari kita fokus pada triad yang pertama, yang terdiri dari 3 unsur, yaitu litium, natrium, dan kalium, di mana massa atom rata-rata dari litium dan kalium adalah 11, sama dengan massa atom dari natrium, maka ketiga unsur ini termaksud dalam triad. Sama halnya dengan triad-triad berikutnya, yaitu kelompok kalsium, strontium, dan barium, kelompok sulfur, selenium, dan tellurium, kelompok klorin, bromin, dan slonin, dan kelompok mangan, krom, dan ferun atau besi. Nah, kemudian dikembangkan sistem periodik yang kedua, yaitu hukum oktav Newlands yang dikembangkan dengan Johann Alexander Reina Newland pada tahun 1864. Jadi, hukum oktav Newlands ini merupakan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dan diperoleh bahwa unsur pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Maka, pengelompokan unsur ini disebut juga dengan hukum oktav Newlands. Namun, hukum ini memiliki satu kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom rendah. Mari kita lihat hukum oktav Newlands. Jadi, hukum oktav Newlands terdiri dari 7 kelompok yang diberi nama sesuai dengan nada dalam musik, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi, dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atau naratifnya, dan dari atas ke bawah memiliki kemiripan sifat. Berikut adalah sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev dikembangkan dengan Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman pada tahun 1869. Namun, sebenarnya keduanya tidak bekerja sama, tetapi bekerja sendiri-sendiri pada tahun yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Namun, hasilnya dihasilkan pada bulan yang berbeda, sehingga sistem periodik ini disebut sistem periodik Mendeleev, karena Mendeleev menyelesaikannya pada bulan-bulan awal di tahun 1869, sedangkan Meyer menyelesaikannya di bulan-bulan akhir pada tahun 1869.
Berikut adalah penjelasannya. Jadi, sistem periodik Mendeleev merupakan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan kemiripan sifat unsur tersebut, di mana kenaikan massa atom relatif pengelompokan secara horizontal dan disebut periodi. Kemiripan sifat diatur secara vertikal dan disebut golongan. Berikut adalah contoh sistem periodik Mendeleev. Jadi, dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atau relatif, dan dari atas ke bawah disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Namun, terdapat penyimpanan pada unsur tellurium dan iodin, di mana tellurium memiliki kemiripan sifat dengan oksigen, dan iodin memiliki kemiripan sifat dengan fluor, dan setelah diatur sesuai kemiripan sifatnya, ternyata tellurium memiliki massa atom relatif yang lebih besar daripada iodin, tetapi terletak di sebelah kiri iodin, di mana hal ini merupakan penyimpangan sistem periodik Mendeleev, sehingga dikembangkan sistem periodik modern oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Di mana perbedaannya dengan sistem periodik Mendeleev hanyalah terletak pada penyusunan horizontal yang disebut juga dengan periode. Pada sistem periodik ini, periode merupakan pengelompokan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, sedangkan sistem periodik Mendeleev pengelompokan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Berikut adalah sistem periodik modern. Dapat dilihat bahwa unsur tellurium dan iodin tidak menyimpang. Unsur tellurium memiliki nomor atom 52 dan iodin memiliki nomor atom 53 dan memiliki kemiripan sifat dengan fluorin, dan tellurium memiliki sifat dengan oksigen, di mana semuanya sesuai dengan sistem periodik modern. Dengan demikian, sistem periodik modern ini digunakan hingga saat ini. Nah, kita akan masuk di bagian kesimpulan. Jadi, perkembangan sistem periodik ini berkembang dari Treid-Dobereiner, hukum Octav-Neulens, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern yang digunakan hingga saat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur modern. Nah, seperti yang kalian lihat ya di layar HP kalian atau di layar komputer kalian, ini adalah sistem periodik modern ya, atau susunan berkala. Nah, sistem periodik modern ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan golongan, yang kedua disebut dengan istilahnya periode. Golongan itu posisinya dari atas ke bawah ya, jadi ini namanya golongan ya, dari atas ke bawah ya, terus sampai ke kanan. Sementara periode itu adalah lajur horizontal ya. Jadi periode itu posisinya dari kiri ke kanan ya, baris. Jadi baris pertama ini namanya periode pertama atau periode 1. Baris kedua adalah periode kedua, periode ketiga selanjutnya sampai paling bawah ini adalah baris ke-7 atau periode 7. Ya, sekali lagi dalam sistem periodik ada yang dinamakan golongan, ada yang dinamakan periode. Kemudian untuk golongan ada yang namanya golongan utama, kemudian ada yang namanya golongan transisi. Golongan utama disebut dengan golongan A. Nah, golongan A jumlahnya ada 8 golongan. Ya, golongan A dimulai dari paling kiri. Ya, ini dari unsur hidrogen sampai fransium. Ini adalah golongan 1A. Ya, sebelah golongan 1A ini adalah golongan 2A. Kemudian golongan 3A ini posisinya seperti ini ya, posisinya nyebrang
Jadi golongan 3A bukan di sebelah golongan 2A ya, karena di sebelah golongan 2A ini adalah golongan 3B. Ya, sekali lagi ya, ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A-nya ke sini. Mulainya dari B, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Ini golongan 3A, sebelahnya golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, 7A, dan paling kanan adalah golongan 8A. Kemudian yang kedua adalah golongan transisi. Golongan transisi atau golongan B. Nah, golongan B ini yang posisinya di tengah ya. Peralihan antara golongan 2A ya posisinya dan golongan 3A. Golongan golongan A itu kan mulainya dari golongan 1A sampai golongan 8A. Tapi kalau golongan B mulainya bukan dari 1B sampai 8B, tapi sebelah kiri ini adalah golongan 3B dulu. Ya, jadi 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Ini ada 3 kolom. Ya, ini golongan 8B semuanya. Baru berikutnya adalah 1B dan 2B. Ya, jadi sedikit berbeda dengan golongan A. Kalau golongan A urut dari golongan 1A sampai 8A, tapi kalau golongan B mulainya dari golongan 3B sampai terakhir adalah golongan 2B. Ya, nah sekarang kalau misalnya kita lihat untuk unsur natrium Na ya dalam tabel periodik ini posisinya di mana? Posisi itu artinya dia golongan berapa, periode berapa. Ya, kita lihat natrium ini ada di posisi golongan 1A. Ya, karena natrium paling kiri. Jadi natrium ini ada di golongan 1A, periode itu baris. Ya, ini periode 1, 2, 3. Jadi natrium masuk baris ketiga. Ya, jadi natrium adalah golongan 1A periode 3. Nah, baik, berikutnya adalah C, unsur C, karbon. Posisinya di sini. Nah, ini unsur C. Dia posisinya ada di golongan 4A. Ya, paling atas ini ada angka 4A Romawi ya. Golongan 4A periode 2. Jadi walaupun C ini adalah unsur pertama dari golongan 4A, bukan berarti dia periode 1 atau periode pertama. Kenapa? Karena periode 1 itu adalah baris dari hidrogen. Hidrogen ditarik ke kanan. Nah, jadi baris 1 ini hanya ada 2 unsur, hanya ada hidrogen dan hanya ada helium. Jadi periode 1 ini ditempati oleh 2 unsur, hidrogen dan helium. Sementara yang C ini dia baris yang kedua, baris litium, berilium, BC ya sampai ke kanan. Ini periode 2. Jadi karbon ya sekali lagi ini posisinya ada terletak di golongan 4A periode 2. Hati-hati ya. Jadi sama halnya dengan B, unsur B boron, N nitrogen, O oksigen, F fluorin, Ne neon. Ini semuanya terletak di golongan terletak di periode 2 ya. Oke, kemudian golongan B ya, ini golongan transisi. Ini posisinya dia muncul mulai dari periode atau baris keempat. Ya, golongan B ini posisinya ada mulainya dari periode 4. Kenapa? Karena periode 1, 2, 3 ini ya, 3 baris pertama ini semuanya ditempati oleh golongan A. Ya, sekali lagi golongan B, golongan transisi ini mulainya dari periode ke-4. Nah, sekarang kita lihat unsurnya ada Fe. Ya, Fe adalah lambang untuk unsur ferrum atau besi. Fe ini terletak pada golongan 8B periode 4. Ya. Kemudian lihat Ag argentum. Di sini posisinya di bawah Cu. Ag ini adalah lambang untuk unsur perak. Ya, posisinya dia terletak di golongan 1B periode 5, baris ke-5. Sekali lagi, kalau periode hitung dari atas ya. Periode 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita masuk ke unsur I. Ya, atau AT yang ini. Nah, AT atau astatin ini adalah letaknya di golongan halogen atau golongan 7A. Periodenya, nah ini barisnya ya.
dia masuk ke periode 6. Ya, periodenya adalah dia periode 6, baris ke-6. Nah, sementara dua baris yang di bawah ini adalah golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam, baris pertama ini adalah golongan lantanida, baris yang paling bawah adalah golongan aktinida. Sekian penjelasan saya tentang sistem periodik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan selebihnya saya minta maaf jika ada kata yang salah atau ilmu yang salah saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.